Sebentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua. Oh, ini bisa. Oke. Kali ini kita akan membahas terkait dengan struktur penelitian dalam ilmu manajemen. Ya, teman-teman semua, hari ini eh, kita lihat penelitian itu bukan hanya sekedar menulis bab 1 sampai dengan bab 5, teman-teman. Tapi bagaimana setiap bagian itu saling terhubung dan akhirnya memberi kontribusi pada ilmu pengetahuan atau yang disebut dengan body of knowledge. Ya, misal, ya kan, kalau kita meneliti tentang pengaruh digitalisasi layanan pajak di Direktorat Jenderal Pajak, ya, penelitian kita tidak hanya berhenti di laporan, tapi harus bisa menjelaskan apakah digitalisasi itu benar-benar meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja DJP. Nah, ini teman-teman. Ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini eh, di gambar ini, infografis ini merupakan eh, struktur skripsi, ya, struktur skripsi mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5, teman-teman. Nah, kalau sumbu horizontal, teman-teman, ada diagramnya, teman-teman lihat ya, menunjukkan horizontal itu proses penelitian, yaitu perjalanan yang kita dari awal sampai akhir. Sedangkan yang sumbu vertikal itu merupakan the body of knowledge, yaitu akumulasi pengetahuan yang sudah ada. Jadi artinya penelitian kita itu nggak berdiri sendiri, teman-teman, tapi berangkat dari pengetahuan yang sudah ada, lalu memberikan kontribusi baru di akhir. Nah, kita mulai dari bab 1, teman-teman. Ya, penelitian dimulai dari bab 1 ini. Di sini kita harus bisa menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Poin pentingnya adalah menunjukkan adanya gap. Ya, gap ini bisa berupa masalah yang belum terjawab, teori yang masih lemah, atau hasil penelitian yang sebelumnya berbeda. Ya, contoh, contoh teman-teman ya. Ada penelitian yang mengatakan digitalisasi pajak efektif meningkatkan kepatuhan. Tetapi ada juga yang menemukan tidak terlalu berpengaruh. Nah, perbedaannya inilah yang menjadi alasan penelitian teman-teman itu perlu dilakukan. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Baik, kita masuk ke bab 2 atau model dan hipotesis, ya. Di mana setelah masalah kita jelas, kita masuk ke bab 2 dan di sini kita membangun kerangka teori, mencari hasil penelitian terdahulu, menyusun model penelitian, ya. Dari model itu kita rumuskan yang namanya hipotesis. Ya, contoh, kalau kita meneliti kepatuhan wajib pajak di DJP, ya kan, variabel yang biasa digunakan itu biasanya berupa sosialisasi pajak, kesadaran, dan kepatuhan. Nah, jadi hipotesisnya, ya kan, semakin baik sosialisasi, semakin tinggi kepatuhan. Nah, ini. Jadi kalau hipotesis itu lebih apa namanya mudahnya teman-teman mencernanya tuh seperti hipotesis adalah dugaan sementara. Ya, namanya kita menduga, ya kan? Jadi nanti harus dibuktikan, teman-teman, di bab 4. Oke, lanjut ke bab 3. Bagaimana metodologi pengumpulan data. Nah, di bab 3 ini menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan, mulai dari desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data sampai dengan metode analisis. Nah, ingat, metodologi harus konsisten dengan model dan hipotesis. Kalau hipotesisnya hubungan antar variabel, metode analisisnya bisa regresi atau SEM. Jadi metodologi ibarat resep, ya teman-teman ya. Jadi penelitian ini harus jelas dan tepat. Nah, selanjutnya kita lihat teman-teman di eh, bab 4. Nah, apa yang disebut bab 4 ini biasanya analisis data. Kita masuk ke inti penelitian, ya. Data yang udah terkumpul, teman, habis itu diolah dan dianalisis. Ya, diolah dan dianalisis. Contohnya, kalau dari hasil analisisnya ternyata sosialisasi pajak berpengaruh signifikan, tapi digitalisasi layanannya belum signifikan, itu artinya masih ada kendala. Nah, misal pegawai atau wajib pajak belum terbiasa dengan sistem digital. Nah, dari analisis inilah kita bisa tahu apakah hipotesis diterima atau ditolak.
Nah, selanjutnya teman-teman, yang bab terakhir adalah bab 5. Bab 5 itu isinya adalah bab terakhir yang merupakan kontribusi. Di sini teman-teman harus menunjukkan apa yang baru dari penelitian yang teman-teman. Ya kan? Kontribusi ada dua bisanya, ya ada teori ada praktek. Kalau teori biasanya menambah atau memodifikasi literatur yang sudah ada, praktek memberikan masukan yang nyata bagi organisasi. Misal, DJP bisa memperbaiki strategi digital pajaknya. Nah, jadi penelitian yang baik tidak berhenti dari laporan, ya, tapi memberi manfaat nyata bagi ilmu dan praktek. Nah, kalau bisa disimpulkan dari diagram ini, teman-teman, ya, jadi penelitian ini bukan sekedar menulis bab demi bab, tetapi setiap bab ini saling terkait dan membentuk alur yang logis, mulai dari masalah, teori, metode, analisis, dan kontribusi. Nah, oke, teman-teman semua, saya akan berhentikan dulu.